Selamat pagi, Bapak Ibu anggota Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah secara daring dan kanal YouTube GPIP Horeb. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Dewi Fatima Titale Lepa. Bapak dan Ibu, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar bagi kita. Bapak dan Ibu, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami dalam ibadah PKLU ini. Kami berserah kepada tangan-Mu yang memberikan penyertaan serta hikmat berkat-Mu melebihi melalui ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 63 sampai 68 akan kita baca secara silih ganti. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu.
Opa dan Oma yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita boleh bersekutu dalam persekutuan kaum lanjut usia, kita menikmati dalam ucapan syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita dalam kasih dan kebersamaan Tuhan Yesus dalam persekutuan ibadah kaum lanjut usia. Kami boleh memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu dan rasa syukur dalam kebersamaan meskipun kami masih ibadah secara online. Namun kasih sayang Tuhan menjadi harapan dan kebersamaan untuk kami senantiasa bersukacita dan bersyukur. Sehingga kebenaran firman-Mu akan tetap menjadi kekuatan di dalam kebersamaan kami. Sehingga apa yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu yang membimbing kami, supaya kami benar-benar dipahami dan mengerti akan karya kebenaran firman-Mu dalam sisa waktu kehidupan di masa tua kami, ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Baik, Opa dan Oma yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengar dan merenungkan firman. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-37 hingga 39. Injil Matius, pasalnya yang ke-23, ayat 37 dan 39. Firman Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Opa Oma yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita mulai hari Rabu sampai di hari Jumat itu adalah satu peringatan yang kalau kita kembali mau mengingat bagaimana Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, celakalah. Nah, ini juga mau melihat kita bagaimana kata celakalah ini bukan hanya menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi Tuhan juga mau menunjukkan dan mau mengingatkan pertanyaan ini kepada para pemimpin orang-orang Israel, yaitu orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Oleh sebab itu mari kita lihat bersama bagaimana apa yang dilakukan oleh Israel. Israel melakukan pelanggaran yang begitu hebat kepada Tuhan. Dan ketika pelanggaran itu hadir dalam kehidupan Israel, apakah Allah murka kepada mereka? Pasti Allah murka dan marah kepada Israel. Dan ketika Allah murka dan marah kepada Israel, apakah juga Allah menghukum mereka? Pasti Allah menghukum mereka.
Tetapi mari kita melihat bagaimana kemurkaan dan kemarahan Allah kepada bangsa Israel bukan hanya sebatas kemarahan yang berupa ungkapan, tetapi bagaimana kemarahan ini juga akan diwujud nyatakan. Dan kemarahan ini harus benar-benar hadir dalam kehidupan bangsa Israel supaya mereka menyadari apa yang sudah mereka lakukan kepada Tuhan. Kita tahu Opa dan Oma yang kekasih dalam Tuhan, apa yang sudah Allah lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Setiap kesempatan mereka menikmati kasih Allah. Setiap kesempatan mereka boleh hadir dan mengalami perubahan kehidupan. Dan kesempatan itu diwujudkan bagaimana kehadiran Allah dalam setiap tindakan-tindakan mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Oma dan Opa, Allah selalu setia. Setia mendampingi mereka, setia hadir, setia memberi kekuatan. Tetapi bangsa Israel lebih banyak terlalu menyakiti hati Tuhan. Mereka bukan hanya menyakiti hati Tuhan dengan Tuhan mengutus setiap para pemimpin, dengan mengutus setiap para nabi, dengan mengutus setiap orang untuk menyampaikan dan memberitahukan kepada mereka bagaimana untuk mereka berubah dan meninggalkan kehidupan mereka yang lama atau dosa mereka. Sehingga dalam pembacaan firman Tuhan kita bersama-sama, kita mau melihat bagaimana kesabaran Tuhan. Tuhan begitu sabar, Tuhan begitu setia, Tuhan begitu memberi kesempatan supaya mereka bertobat. Tetapi pertobatan itu mereka tidak indahkan. Pertobatan itu mereka tidak hadirkan dalam kehidupan mereka karena mereka ingin benar-benar pertobatan itu hadir dari kehidupan mereka ketika Allah sudah mengirim utusan-utusan seperti para pemimpin, para rasul dan para nabi untuk mereka bisa berubah menjadi lebih baik dan berubah menjadi anak kebanggaan dan anak perjanjian yang Allah anugerahkan dalam kehidupan mereka. Tapi dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini, apa yang menyebabkan kemarahan Tuhan itu masih terjadi dalam kehidupan Israel? Sebab sebagaimana halnya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Dan kehadiran Tuhan itu mengutus mereka untuk mengingatkan berkali-kali mereka. Dan Tuhan juga mengingatkan bagaimana apa yang sudah mereka alami. Apa yang mereka alami? Ayatnya yang ke-37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Nah, ini menjadi kemarahan Tuhan, Oma dan Opa. Kemarahan Tuhan yang luar biasa yang mau mengingatkan bagaimana bahwa sudah ada begitu banyak utusan. Utusan itu untuk merubah kehidupan mereka. Utusan itu supaya mereka benar-benar meninggalkan apa yang selama ini mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan, Opa dan Oma? Yang mereka lakukan bagaimana para pemimpin, pemuka agama yang hadir dalam kehidupan mereka, mereka tidak indahkan. Bahkan kalau dalam pembacaan firman Tuhan mereka dibunuh dan juga tidak dihadirkan dalam kehidupan mereka. Kalau para pemimpin, nabi dan rasul itu saja mereka bisa lakukan, apalagi Yesus. Yesus juga mengalami hal yang sama. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan Israel, mereka menghina, mereka mencecah, mereka memaki, bahkan juga menyalibkan Yesus dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak hanya memberi kesempatan kepada para pemimpin dan juga para nabi yang dikirim oleh Allah, tetapi kesempatan ini juga dilakukan bagaimana dengan kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka mencoba untuk tidak memberi kesempatan kepada siapapun yang mau merubah dalam setiap kehidupan mereka. Nah, ini yang bersama-sama mari kita lihat. Tuhan ingin membuang Yerusalem dengan keadaan yang memang benar-benar mereka tidak mau berubah.
Yerusalem dicintai oleh Tuhan. Tetapi Yerusalem sendiri tidak mau menerima apa yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan mereka. Kenapa harus melalui Yerusalem, Oma dan Opa? Yerusalem adalah tempat di mana kehidupan dan kebersamaan hadir melalui Yerusalem. Di Yerusalem orang semua beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Ada perjumpaan umat dengan Tuhan di sana. Dan ketika ada perjumpaan umat dengan Tuhan, harapan daripada Allah memakai Yerusalem untuk mengembalikan kehidupan mereka menjadi dengan baik. Supaya apa? Dengan Yerusalem kemarahan Tuhan mulai meredah. Dengan Yerusalem, Allah mau bahwa di itu adalah tempat antara pertemuan manusia dengan Tuhan, Israel dengan Tuhan. Sehingga Allah menggunakan Yerusalem. Yerusalem, oh Yerusalem. Nah, hal ini mari kita bersama-sama. Yesus mau mengatakan dan mengembalikan, bahkan mengumpulkan kehidupan mereka. Supaya mereka bisa melihat dan jangan sampai mereka benar-benar merasa kering. Itu di ayatnya pembacaan firman Tuhan kita 37 sampai 39. Jadi mereka benar-benar kering, mereka benar-benar mati, mereka benar-benar tidak ada kehidupan. Nah, bayangkan saja, murka Allah kalau sudah berada dalam satu hukuman berarti tidak ada kehidupan, yang ada hanya kekeringan. Itu luar biasa, kemarahan Allah yang sungguh luar biasa untuk umat yang Dia cintai dan Dia sayangi. Mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana Tuhan ingin mengembalikan. Tuhan ingin mengembalikan kekeringan itu, Tuhan ingin mengembalikan kehidupan yang tandus, Tuhan ingin mengembalikan dengan kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bagaimana Allah memberikan anaknya yang tunggal. Bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada Israel untuk menikmati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana Allah mau menunjukkan satu kehidupan yang terbaik untuk Yerusalem. Supaya apa yang menjadi kerinduan bagi Allah. Allah merindukan Yerusalem kembali dalam kehidupan cinta kasih Tuhan. Allah mau Yerusalem kembali menjadi anak kesayangan dan kebanggaan Tuhan. Allah mau supaya apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, Yerusalem menjadi tempat wadah untuk bersama-sama kembali, baik Allah dan juga Israel memperoleh dan menikmati kembali sukacita yang Tuhan hadirkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oma dan Opa yang kekasih dalam Tuhan, apa yang boleh kita lihat, kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini? Meskipun dosa sudah menghukum mereka, meskipun dosa hadir dalam kehidupan Israel, tetapi Allah ingin benar-benar dosa itu jangan sampai membunuh mereka. Dosa itu jangan sampai membuat mereka kering di hadapan Tuhan. Dosa itu jangan sampai mereka benar-benar ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi mari kalau kita mau melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka itu bukan karena apa-apa, tetapi bagaimana bahwa kelakuan kehidupan mereka lah yang sehingga mereka merasakan penghukuman. Mereka boleh menikmati apa yang seharusnya mereka tidak rasakan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama. Hal yang pertama yang ingin Allah lakukan dalam kehidupan mereka, Allah menghukum mereka dengan benar, itu sesuai dengan kelakuan mereka. Allah menghukum mereka karena tindakan perbuatan mereka. Jadi, Oma dan Opa, hukuman Allah untuk Israel bukan karena kesalahan siapa-siapa, tapi karena kesalahan mereka sendiri. Bahkan kita tahu bahwa hukuman Tuhan itu akan hadir dan ditanggung oleh Israel dari Habel sampai Zakaria. Itu kita bisa lihat nanti di pembacaan firman Tuhan. Bagaimana Allah menghukum mereka itu dari Habel sampai Zakaria. Jadi Allah bukan hanya menghukum Israel karena para pemimpin yang dibunuh,
tetapi bagaimana Allah menghukum karena tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan mereka. Dan ini yang benar-benar Allah lakukan sehingga mereka benar-benar akan dimurnikan ketika Allah memberikan kesempatan dan memanggil mereka untuk kembali menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan panggilan Tuhan dan boleh menikmati tanah perjanjian itu. Mari Opa dan Oma yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama boleh melihat dan kita hadir apa yang Allah inginkan dalam kehidupan di masa tua kita. Oma dan Opa diberi kesempatan begitu banyak oleh Tuhan, dengan kesempatan untuk menikmati apa yang kita sudah kerjakan. Yang pasti bahwa Oma dan Opa begitu banyak untuk juga melakukan menasehati khususnya bagi anak-anak, bagi menantu dan juga cucu-cucu. Menasehati bukan hanya sekedar perkataan, tetapi bagaimana nasihat itu juga diwujudkan melalui tindakan. Tindakan-tindakan supaya anak-anak, menantu dan juga cucu-cucu itu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apalagi Oma dan Opa, kata pepatah mengatakan, orang tua sudah terlalu banyak makan asam garam, sudah begitu banyak pengalaman yang hadir. Dan dengan pengalaman-pengalaman itu yang pasti bahwa Oma dan Opa itu menjadi orang tua yang terbaik, mengajar dan mendidik anak-anak hidup di dalam takut akan Tuhan, dan juga menunjukkan bagaimana sikap ketertundukan kepada Tuhan kepada setiap cucu yang hadir. Ini yang menjadi bagian yang akan kita lanjutkan dalam kehidupan masa tua, sehingga kita benar-benar boleh melihat bahwa kehidupan di masa tua tetap kita tunjukkan hidup dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat itu, kita bisa baca Mazmur 92 ayat yang ke-14. Kita menunjukkan bagaimana kesempatan kehidupan kita. Ya, kehidupan kita sebagai orang tua hidup dengan Tuhan. Jadi, hidup dengan Tuhan lebih dekat. Berarti kita melihat bagaimana kehidupan dan kebersamaan kita. Tapi jangan juga mau mengatakan, oh iya sudah, sekarang masa tua berarti memang benar-benar kesempatan dekat dengan Tuhan. Tidak ya Oma dan Opa. Tetapi bagaimana masa tua berarti sudah menjadi contoh, sudah menjadi yang terbaik. Dari masa muda sampai masa tua sekarang hidup dengan Tuhan itu bukan hanya masa tua, tetapi dari muda sampai tua sekalipun kita tetap dengan Tuhan. Nah, ini yang boleh menjadi contoh. Oma dan Opa dipanggil oleh Tuhan tetap menjadi yang terbaik, menjadi kebanggaan, menjadi apa yang Allah mau mengingatkan dalam kehidupan setiap anak-anak. Kedekatan kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai Oma dan Opa dekat dengan Tuhan. Nah, hal ini juga mari kita lihat bagaimana relasi hubungan Oma dan Opa dengan Tuhan. Wah, pasti luar biasa. Oma dan Opa sekarang membangun kehidupan dengan Tuhan yang sungguh-sungguh semakin erat, semakin kokoh, semakin memperlihatkan bahwa usia tua bukan usia untuk tidak dekat dengan Tuhan, tetapi usia yang benar-benar semakin mempererat kehidupan kita dengan Tuhan. Nah, berarti hal yang pertama adalah kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, hidup produktif dengan Tuhan. Jadi, Oma dan Opa, jangan pernah kita berpikir bahwa kita tidak bisa berbuat sesuatu. Jadi kita ingat apa yang dikatakan oleh Mazmur 92 ayat 15-16. Usia produktif. Jadi, kalau usia produktif itu di zaman dunia anak-anak muda, yang katanya dia bisa melakukan hal apapun dan yang tua istirahat. Tetapi dalam pembacaan firman Tuhan tidak mau mengatakan hal itu. Usia produktif adalah usia kehidupan bagaimana kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, pasti Oma dan Opa ini adalah usia-usia yang produktif yang akan tetap masih memberikan yang terbaik. Jadi tidak akan pernah berhenti untuk meskipun usia kita sudah tua, meskipun kita semuanya penuh dalam kekurangan, tetapi tidak memungkinkan kita untuk tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Mari Oma dan Opa yang kekasih, masa tua tidak harus menjadi masa yang kelam. Apa yang sudah kita bersama-sama baca hari ini, bangsa Israel ada begitu banyak kesempatan
Dan kesempatan itu dia boleh melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan mengutus dan memberikan setiap para pemimpin supaya itu bisa mereka introspeksi diri. Dan saat ini Opa dan Oma juga dipakai oleh Tuhan untuk bisa selalu hadir bagi anak-anak, bagi menantu, bagi cucu, selalu mengingatkan, ya, selalu mengingatkan kehidupan mereka. Kalau mereka jauh dari Tuhan, Oma dan Opa bertanggung jawab, ayo anak-anak, cucu-cucu, kita bersekutu kembali kepada Tuhan. Kalau anak-anak dan menantu lupa beribadah, ayo mari kita bersama-sama. Nah, ini yang disebut dengan usia produktif Oma dan Opa. Akan selalu ada kesempatan, selalu kesempatan yang akan bisa untuk benar-benar itu menjadi kesempatan membawa semua keluarga dalam kebersamaan dengan Tuhan. Jadi ingat, masa tua bukan masa yang kelam. Ya Oma Opa ya, masa tua bukan masa yang tidak bisa berbuat sesuatu. Nah hari ini Opa dan Oma diingatkan oleh Tuhan. Apa yang mau disampaikan oleh Tuhan? Oh Yerusalem, oh Yerusalem. Tuhan mengatakan, Oma dan Opa, lanjutkan apa yang menjadi peranan, tugas, dan tanggung jawabmu untuk memanggil dan menjadikan seluruh kebersamaan keluarga tetap hidup dan mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Apa yang Yesus lakukan dengan kematiannya di atas kayu salib memberikan kesempatan dalam setiap kehidupan kita untuk menikmati kasih-Nya, itu benar-benar akan hadir dan akan benar-benar terwujud dalam setiap kebersamaan di keluarga kita. Mari Oma dan Opa yang kekasih, hiduplah dekat dengan Tuhan, jadikanlah kita tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui usia kita, usia yang tetap produktif, usia yang dekat dengan Tuhan, usia yang bukan usia yang kelam, tetapi usia yang memberikan semangat untuk membawa kebersamaan keluarga kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Oh, pada nama yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan dan kita percayakan Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengenal dan menilik setiap hati dan kehidupan kami bersyukur dan bersukacita karena kasih dan kebersamaan Tuhan Yesus, sehingga melalui ibadah persekutuan kaum lanjut usia, kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan masa tua kami. Kehidupan yang harus benar-benar menghasilkan yang terbaik, menjadi contoh dan teladan. Masa tua bukanlah masa-masa yang tidak bisa berbuat sesuatu, atau orang mengatakan masa tua adalah masa yang kelam. Tetapi firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami saat ini Tuhan. Masa tua adalah usia yang tetap masih produktif untuk memberikan dan menunjukkan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Materaikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu akan tetap menjadi kekuatan ketika kami melangkah dalam setiap kehidupan dan persekutuan kami. Bersama dengan persekutuan lanjut usia, kami boleh menikmati kasih Tuhan dalam ibadah meskipun di rumah kami masing-masing. Kami tetap percaya dan yakin kepada Tuhan bahwa dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, dimanapun kami berada, yang pasti kehadiran Tuhan menjadi kekuatan, menjadi semangat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu mari Tuhan berkati kami. Berkati kami sebagai oma dan opa dalam kehidupan kami di keluarga kami masing-masing. Berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi kami Tuhan. Dengan kesehatan dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, maka kami menjadi oma dan opa yang terbaik bagi anak-anak, menantu, bahkan setiap cucu-cucu yang hadir dalam kehidupan dan persekutuan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur dalam kebersamaan di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Horeb, yang kami masih bersama-sama menikmati kasih Tuhan dalam persekutuan. Mari Bapa, dalam sukacita yang indah ini, kami bersama-sama berdoa bagi oma dan opa yang tidak sempat hadir dalam persekutuan hari ini. Berkati mereka, berkati dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Berkati ketika mereka dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan Yesus dokter yang terbaik bagi oma dan opa yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Pulihkan mereka Tuhan dengan tangan-Mu yang terpaku di atas kayu salib. Yang pasti bahwa Tuhan memberikan pemulihan yang terbaik ketika mereka sungguh-sungguh mempercayakan
sakit penyakit mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus adalah dokter dan segala dokter, dan pemulihan pasti terjadi ketika kami sungguh-sungguh bergantung seutuhnya kepadamu. Begitu juga Oma dan Opa yang juga ada dalam pergumulan mereka. Mari kasih sayang Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka. Tuhan memberikan kekuatan supaya pergumulan apapun yang hadir dalam kehidupan Oma dan Opa, Tuhan juga memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Ketika mereka sungguh-sungguh menyelesaikannya, maka kasih sayang Tuhan, ya dan amin, untuk mereka dimenangkan dalam setiap pergumulan yang silih berganti dalam kehidupan Oma dan Opa kekasih, ya Tuhan. Kami juga bersyukur setiap keluarga yang Tuhan hadirkan bagi Oma dan Opa, setiap anak-anak, setiap menantu, dan setiap cucu-cucu, berkati mereka Tuhan. Dalam kebersamaan dengan Opa dan Oma, berkati setiap anak-anak. Ketika mereka diberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka dari Oma dan Opa, biarkanlah sebagai anak-anak, sebagai menantu, memberikan yang terbaik dalam setiap kebersamaan dengan Opa dan Oma ketika dalam keluarga mereka pribadi lepas pribadi. Kasih sayang Tuhan memberkati setiap anak-anak, setiap menantu dalam keluarga. Pergumulan apapun yang hadir, kasih sayang Tuhan juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan juga melengkapi dan juga mencukupkan. Tuhan juga tidak pernah meninggalkan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Setiap cucu-cucu yang hadir dalam kehidupan Oma dan Opa kekasih, Tuhan juga berkati. Berkati dalam pertumbuhan mereka, berkati dalam bangku pendidikan, rancangan masa depan apapun yang saat ini mereka ingin gapai dalam kehidupan mereka, Tuhan berkati. Kehadiran Oma menjadi pelengkap dalam kehidupan mereka. Kehadiran orang tua yang menopang dan mendukung juga memberikan semangat untuk setiap anak-anak, setiap cucu-cucu diberkati dan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, bahkan dalam rencana mereka untuk pekerjaan. Semuanya itu kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan kaum lanjut usia, yang dimana mereka tetap terus berkarya bagi Tuhan dalam masa tua mereka. Kasih sayang Tuhan yang terbaik hadir dalam kehidupan mereka. Kasih sayang Tuhan menjaga dan memelihara sampai usia mereka lanjut di hadapan-Mu. Dan kami juga tetap mempercayakan bahwa kasih sayang Tuhan menjadi pelengkap yang terbaik dalam setiap kehidupan Oma dan Opa, ya Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan di hari ini. Terima kasih untuk setiap sukacita yang Tuhan hadirkan dalam persekutuan. Dan kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap rancangan kebersamaan Opa dan Oma di tengah keluarga pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dan segala kegiatan yang juga Oma dan Opa akan lakukan dalam seminggu sepekan, bahkan dalam rancangan setiap program yang juga bersama-sama sudah dilakukan. Mari Tuhan juga berkati, kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan Tuhan Yesus tetap menjadi bagian dalam kehidupan Oma dan Opa, sehingga setiap program yang juga bersama-sama sudah dilakukan, bahkan akan hadir dalam kehidupan jemaat GPB Horeb, semuanya Tuhan berkati dan berjalan dengan baik, ya Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan dan sukacita yang indah, dan terima kasih untuk semua karya Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi Oma dan Opa, sehingga mereka tetap benar-benar menjadi Oma dan Opa kebanggaan terbaik dan kesayangan dalam sisa waktu kehidupan mereka dalam keluarga, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah harapan dan kebersamaan kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan yang kita berikan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening GPIP Horeb yang dapat dilihat pada akhir ibadah atau dapat juga melalui kasir kantor Majelis Jemaat setiap hari Rabu dan Jumat pukul 10.00 sampai 15.00 WIB. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal daripada-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, dan juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Uma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian tadi ibadah kita PKLU GPB Horeb telah kita laksanakan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, ibadah ini merupakan ibadah yang terakhir dalam tahun kerja 2020-2021. Kita tadi dilayani oleh Pendeta Fatima Titalelepa. Untuk itu kami pengurus dan anggota PKLU GPB Horeb mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta beserta keluarga. Bapak Ibu yang terkasih,
Untuk selanjutnya, pada bulan April yang akan datang merupakan ibadah awal dari tahun kerja 2021-2022. Rencana akan kita laksanakan pada tanggal 24 April 2021, yaitu pada hari Sabtu seperti biasa. Mari Bapak Ibu kita tetap bersemangat untuk ambil bagian dalam setiap kegiatan kita, khususnya Lekat PKLU GPB Horeb. Kita tetap semangat, sehat, dan bersyukur senantiasa. Jangan lupa dalam setiap aktivitas kita mengikuti protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan membatasi aktivitas di luar rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam pelayanan, juga dalam kegiatan bermasyarakat. Tuhan memberkati. Oma dan Opa yang kekasih, mari kita bersama-sama berdiri. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam perkataan dan juga perbuatan yang memberkati kehidupan dan sesama kita. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segala
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.